Masin Tengah seketika langsung berubah menjadi peristiwa yang menggegerkan warga setempat. Om, minta tolong om, api nih om, digang karya di Japri jam-jam om. Banyak mana om, tolong om. 843, 41 alisan TKM, 41 alisan TKM. Insiden ini terjadi pada 10 Oktober 2023 dini hari. Pasalnya warga di kawasan tersebut dikejutkan dengan kobaran api yang tiba-tiba meluas hingga menghanguskan sejumlah bangunan dan rumah warga. Om, minta tolong om, api nih om, digang karya di... Tercatat bahwa setidaknya ada sekitar 4 buah bangunan yang terbakar, yakni 3 buah rumah atau pemukiman warga, dan 1 lagi merupakan sebuah gudang olahan makanan. Munculnya api tersebut diketahui oleh sejumlah orang yang sedang berdagang. Sumber api diduga berasal dari gudang olahan makanan tersebut, yang kemudian meluas hingga ke rumah warga. Dalam peristiwa itu, sejumlah warga mengalami luka bakar pada bagian tangan karena berusaha menyelamatkan kendaraan mereka. Lainnya mengalami kerusakan pada rumah mereka. Terjadi aksi ibu-ibu yang melakukan penggerebekan sebuah warung di wilayah Kelari, Karawang. Aksi penggerebekan tersebut bermula karena dugaan bahwa tempat tersebut merupakan sarang prostitusi. Aksi ini kemudian terekam dan videonya ramai beredar di media sosial. Rumah tersebut tampak luas dan gelap. Ibu-ibu yang melakukan penggerebekan berasal dari 2 dusun, di mana kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu majelis taklim. Ketika didatangi dan digerebek oleh ibu-ibu dalam wilayah tersebut, beberapa orang wanita yang diduga merupakan wanita penghibur langsung keluar dan lari berhamburan. Padahal sebelumnya, pemerintah desa sudah beberapa kali menegur dan menutup warung tersebut. Namun warung itu buka kembali dan kembali beroperasi. Rasa penasaran seorang anak membuatnya mengalami tragedi yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan karena ia melihat dan meniru ayahnya yang sedang memanjat sebuah tangga. Dalam sebuah video berikut ini terekam kamera secara jelas bagaimana seorang anak berusia kurang lebih 3 tahun melakukan aksi yang tidak disangka-sangka. Dengan berani ia memanjat sebuah tangga yang tersambung ke sebuah atap bangunan. Sebelumnya ayahnya terlebih dahulu memanjat tangga tersebut. Karena rasa penasaran yang tinggi, anak tersebut kemudian mengikuti langkah ayahnya. Setelah hampir sampai ke atap bangunan, anak tersebut tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan akhirnya hanya menggunakan kedua tangannya untuk bertahan. Ayahnya pun menyadari dan segera menolongnya. Beruntung anak tersebut dapat diselamatkan sebelum tragedi yang lebih buruk dapat terjadi. Sebuah kecelakaan terjadi dan melibatkan seorang balita di sebuah jalan utama di Arnala Koliwada Kila ke Paranaka pada pukul 9 pagi hari. Insiden ini hampir saja membuat anak 5 tahun tersebut hampir kehilangan nyawanya sendiri. Dalam rekaman video tersebut, awalnya seorang pengendara motor sedang melaju cukup kencang di jalanan tersebut. Namun ia tidak menyadari bahwa terdapat beberapa anak yang datang dari arah kiri dan berlari keluar dari sebuah gang. Karena kurangnya kewaspadaan dari anak tersebut, ia akhirnya terhempas karena hantaman motor tersebut. Tidak sampai di situ, anak tersebut juga terlindas sebuah bajai yang sedang melintas. Karena insiden yang terjadi secara tiba-tiba, sopir bajai tersebut juga tidak menyangka bahwa anak tersebut akan terhempas ke arahnya.
Akhirnya anak tersebut pun mengalami luka-luka. Walaupun demikian, nyawa anak tersebut dapat terselamatkan. Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyelamatan seorang anak di mana kepalanya terjebak dalam pegangan kursi tunggu. Di sisi lain, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa kepala anak tersebut dapat masuk ke dalam celah yang sempit itu. Anak laki-laki itu terlihat pasrah dan terdiam dengan yang terjadi kepadanya. Atas insiden tersebut, orang-orang yang berada di sekitarnya pun berusaha untuk menolongnya. Salah satu petugas keamanan pun datang dan mencoba membuka bagian-bagian kursi tersebut, hingga kepala anak itu dapat dilepaskan dari gagang kursi. Ancaman bahaya dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kurangnya kepatuhan dalam lalu lintas dan antisipasi terhadap potensi bahaya pun menyebabkan kecelakaan seringkali terjadi. Dan berikut adalah beberapa momen kecelakaan akibat keteledoran terhadap kondisi lalu lintas. Di jalan raya, seluruh pengguna jalan sudah seharusnya untuk selalu fokus selama berkendara. Terlebih jika hal tersebut dijadikan sebuah pekerjaan. Jangan seperti yang terjadi terhadap seorang wanita berikut ini, yang justru mendatangkan tragedi tidak diinginkan. Terekam dalam video berikut ini, tampak seorang wanita yang berprofesi sebagai ojek online mengalami kehilangan fokus saat berkendara. Akibatnya ia menabrak pembatas jalan, lalu terjatuh saat itu juga. Bahkan ia juga hampir terlindas oleh pengendara motor lainnya. Beruntung nyawa wanita tersebut masih terselamatkan. Insiden kehilangan fokus saat berkendara juga dialami oleh seorang pengendara motor berikut ini, yang mana dirinya hampir saja menabrak sebuah mobil yang berada tepat di depannya. Dalam video tersebut, awalnya beberapa kendaraan sedang berhenti sesuai dengan isyarat lampu merah. Namun tiba-tiba saja, seorang pengendara motor datang dan terkejut dengan kondisi tersebut. Rupanya, ia seperti kehilangan fokus saat berkendara, sehingga ia terkejut saat mendapati bahwa mobil-mobil di depannya sedang berhenti karena adanya lampu merah. Melihat hal itu, pengendara motor tersebut pun langsung menjatuhkan motornya agar tidak menabrak bagian belakang mobil berwarna merah, seperti yang terekam dalam video tersebut. Berbeda dengan yang dialami oleh seorang pengendara mobil berikut ini. Karena kehilangan fokus saat berkendara, sebuah mobil akhirnya terguling dan tertimpa tiang listrik. Dalam sebuah jalan yang penuh dengan pepohonan serta berliku-liku, sebuah mobil tiba-tiba saja kehilangan kendali. Mobil tersebut pun akhirnya menabrak sebuah tebing pepohonan yang berada di sebelah kiri. Naasnya, mobil tersebut juga menabrak tepat di mana tiang listrik berada. Hingga akhirnya, mobil tersebut pun terguling dan tertimpa tiang listrik. Tak sampai di situ, tiang listrik itu bahkan mengeluarkan aliran listrik yang dapat dilihat dari kejauhan. Aksi di luar nalar biasanya dilakukan oleh seseorang yang terbiasa untuk menantang adrenalin dan menghasilkan aksi-aksi yang unik dari umumnya. Apalagi jika jalur yang ditempuh adalah jalur tidak biasa dan cenderung sulit dikuasai. Dan berikut adalah beberapa aksi ekstrim di jalur tak biasa versi Cafe Plus 62.
Seorang pria berani mengendarai sebuah motor modif pada sebuah lembah yang tinggi. Tempat tersebut penuh dengan tanah dan memiliki kemiringan yang curam. Namun dengan latihan dan penguasaan terhadap kendali motor yang baik, sehingga pria tersebut pun dapat mengendarai motornya hingga sampai ke puncak lembah tersebut. Padahal untuk mengendarai motor modif yang memiliki bobot yang cukup berat tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan keseimbangan yang baik untuk mengendalikan kemudi motor tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang peselancar berikut ini. Dengan debur ombak yang tinggi, pria tersebut berhasil untuk menguasai situasi dan menaklukkan ombak tersebut. Seorang peselancar tampak memanfaatkan momen ketika sebuah ombak tinggi mengarah kepadanya. Ia pun tidak menyerah untuk menghadapi ombak tersebut. Justru dengan berani, ia mampu berdiri di atas papan selancar dan berselancar dengan ombak tinggi tersebut. Walaupun pada akhirnya ia terjatuh, namun aksi peselancar tersebut sukses menarik perhatian banyak pasang mata. Lain hal dengan yang dihadapi oleh seorang pria berikut ini. Ia menghadapi sebuah tebing tinggi dengan ketinggian yang tidak biasa untuk melakukan aksinya. Dalam sebuah rekaman berikut ini menunjukkan betapa sempitnya pijakan yang bisa dilalui oleh pendaki berikut ini. Tidak hanya itu, ketinggian tebing tersebut pun tampak lebih tinggi dari pegunungan yang berada di sekitarnya. Ditambah lagi dengan peralatan keamanan seadanya, yang membuat tantangan tersebut semakin terasa ekstrim. Baru-baru ini Jakarta mengalami sebuah fenomena yang tergolong langka. Fenomena tersebut adalah kulminasi atau ketika bayangan dapat hilang dengan sesaat atau hari tanpa bayangan. Peristiwa ini terjadi pada 9 Oktober 2023 lalu. Diketahui bahwa fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menuturkan bahwa fenomena ini terjadi ketika matahari tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Fenomena kulminasi ini berdampak pada meningkatnya suhu udara menjadi lebih panas dari biasanya. Apalagi beberapa minggu belakangan, Indonesia memang mengalami peningkatan suhu panas ekstrim hampir di setiap kota. Selain karena fenomena kulminasi, suhu ekstrim yang tinggi disebabkan oleh adanya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole di musim kemarau. Dari banyak faktor tersebut, maka tak ayal apabila suhu panas di Indonesia diprediksi dapat menembus hingga 40 derajat Celcius. Hawa panas juga akan melanda sejumlah kawasan di Indonesia di tengah musim kemarau. Tidak hanya itu, tren global juga menunjukkan adanya peningkatan suhu secara ekstrim di berbagai belahan dunia. Imbas atas perubahan iklim, tren global ini diprediksi akan tetap berjalan hingga bulan Oktober berakhir. Kemarau panjang yang melanda Indonesia berpotensi untuk membuat suhu terasa panas dan menyebabkan mereka yang beraktivitas di luar ruangan rawan terkena heat stroke. Heat stroke adalah kondisi tubuh yang terlalu panas akibat kontak atau aktivitas fisik terlalu lama dalam suhu tinggi. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius, karena jika tidak segera diobati, maka akan merusak otak, jantung, ginjal, dan otot. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan komplikasi serius, bahkan hingga kematian. Terjadi di Indonesia.
Kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan menjadi semakin tebal dan menyelimuti kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketebalan kabut asap tersebut mengganggu pandangan mata bagi pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Begitu pula dengan adanya bau yang menyengat dari kabut asap tersebut. Kini membuat kondisi Banjarmasin semakin buruk dengan adanya kebakaran hutan yang masih terjadi. Kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Banjarmasin pun mengancam kesehatan warga karena kualitas udara yang sudah tidak sehat. Masyarakat pun dihimbau kembali untuk menggunakan masker guna mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Kejadian tidak terduga dari alam yang tampak mengerikan bak sebuah teror terjadi di Kota Malang, 8 Oktober 2023 lalu. Siapa sangka, badai pasir yang biasanya terjadi di padang gurun melanda Kota Malang, khususnya di beberapa wilayah yang merupakan perbukitan hijau. Diketahui pada 8 Oktober 2023 siang, warga Malang memang menghadapi situasi angin berhembus kencang selama siang hari. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terjadi badai pasir di kawasan Ngadas, Kabupaten Malang, dan beberapa wilayah di Kota Malang. Tampak angin yang berhembus membawa pasir bahkan sampai menutupi perbukitan hijau. Sontak warga yang sedang berada di luar ruangan langsung berlindung dengan peralatan seadanya. Rawamangun adalah satu kawasan yang merupakan kelurahan di Jakarta Timur. Wilayah tersebut berbatasan dengan Kelurahan Kayu Puting di sebelah selatan, Kelurahan Jati di utara, Kelurahan Pisangan Lama di selatan, dan Kelurahan Utan Kayu di barat. Rawamangun tergolong daerah yang padat dan ramai. Kelurahan ini bahkan memiliki berbagai fasilitas dan tempat wisata yang menarik, seperti halnya museum, velodrome, lapangan golf, mal, dan kafe. Dikelilingi dengan beragam fasilitas, wilayah Rawamangun ternyata memiliki sejarah dan keunikan tersendiri yang jarang diketahui oleh masyarakat. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Rawamangun. Menjelaskan tentang asal-usul Rawamangun, nama Rawamangun berasal dari kata rawa yang berarti lahan basah atau berair, dan mangun yang berarti membangun atau mengembangkan. Menurut sejarah, pada masa penjajahan Belanda, kawasan ini berupa hutan lebat yang disertai rawa-rawa. Bahkan biarpun pada musim kemarau, tanah di kawasan ini cenderung basah dan berair. Setelah berakhirnya Perang Mataram serta perluasan kota Batavia, hutan ini ditebang dan rawa di daerah tersebut diuruk untuk perumahan. Pada awal abad ke-20, Rawamangun mulai berkembang sebagai kawasan pemukiman bagi para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Banyak rumah-rumah bergaya Eropa yang dibangun di lokasi ini, seperti di Jalan Pemuda dan Jalan Balai Pustaka. Salah satu bangunan bersejarah yang masih ada hingga kini adalah Gedung Balai Pustaka. Bangunan tersebut merupakan pusat penerbitan sastra Indonesia pada masa itu. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Art Deco. Selain sebagai kawasan permukiman, Rawamangun juga menjadi pusat olahraga di Jakarta. Pada tahun 1936, dibangun lapangan golf pertama di Indonesia di Rawamangun dengan nama Golf Club Jakarta, dan sekarang bernama Golf Club Rawamangun. Lapangan golf ini memiliki 18 lubang dengan panjang total 6.000 meter. Lapangan golf ini juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang.
Pada tahun 1962, dibangun velodrome pertama di Indonesia dengan nama Velodrome Senayan. Velodrome ini merupakan salah satu fasilitas olahraga untuk Asian Games keempat yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun itu. Tidak lama setelahnya, pemerintah juga mendirikan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1964. Universitas ini merupakan salah satu universitas terbesar yang berupa pengembangan dari perguruan tinggi pendidikan guru yang didirikan pada tahun 1954 oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Yamin. Hingga kini seiring berjalannya waktu, Rawamangun kini tumbuh sebagai salah satu wilayah yang maju di Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan fasilitas yang lengkap dan mulai tertata. Niat melakukan kejahatan seringkali terjadi ketika adanya kesempatan, apalagi ketika lokasi terlihat sepi. Hal tersebut seringkali dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Ada baiknya kita selalu waspada, hal-hal berharga di sekitar kita tidak jadi target. Berikut sederet aksi maling receh kian merajalela versi Cafe GTV. Aksi kejahatan rupanya bisa saja terjadi bukan hanya di malam hari. Bahkan di pagi hari tepat orang-orang sudah mulai aktif beraktivitas. Kurang dari 1 menit, pelaku lantas melancarkan aksinya seperti yang berikut ini. Dari rekaman CCTV yang beredar dan diunggah oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam, tampak detik-detik kejadian aksi kejahatan dilakukan oleh seorang pengendara motor. Terlihat ketika melintas Jalan Cipete 1 Cilandak, Jakarta Selatan, pelaku yang lewat seorang diri berhenti di depan sebuah rumah pada 10 Oktober 2023 pukul 5:46 pagi. Melihat suasana sepi sekaligus mobil terparkir di pinggir jalan, ia secepat kilat merusak dan merampas spion mobil tersebut. Rupanya hal tersebut diduga sudah direncanakan pelaku, lantaran ketika beraksi, motornya tidak dilengkapi dengan plat nomor kepolisian. Aksi kejahatan dari maling receh berikutnya lagi-lagi terjadi di pagi hari. Kali ini gerobak pedagang onde-onde dan pisang molen jadi korbannya. Dari rekaman CCTV yang beredar dan diunggah akun Instagram @lensaberitajakarta, seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya usai waktu subuh. Tepatnya 8 Oktober 2023 pukul 5:11. Kala itu perumahan Villa Kencana Cikarang, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi tengah sepi. Melihat tidak adanya orang di sekitar yang melintas, kemudian pelaku melancarkan aksinya dan mengambil gerobak yang terparkir di pinggir jalan. Belum diketahui apakah korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau tidak. Pagi, ayo bangun. Ada yang bisa membuat mereka mudah bangun. Nutella, dengan hazelnut pilihan dan coklat premium. Rasa yang unik dan lezat teroles sempurna di roti. Nutella, mulai hari dengan bahagia. Imun tubuh bisa turun saat aktivitas padat. Minum AMH. Dari jahe merah pilihan, habatus sauda. Hangatnya, jaga imun tubuh. AMH jahe merah setiap hari. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas.
Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Yakin, kedelai hitam paling penting. Kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik. Tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Krekin aja! Renyahnya Kuaci Rebo. Berasal dari biji bunga matahari terbaik. Tinggi protein, serat, vitamin E, dan zat besi. Kuaci Rebo bikin hari-hari jadi makin asik. Kuaci Rebo, krekin aja. Kuaci Rebo. Kepanasan? Apa inget mantan? Cuaks. Lu nyindir. Oh enggak. Chill, cobain. Frostbite Coconut Shake. Kelapa segar, susu creamy dan jelly leci. Bikin cuit. Frostbite, es krim Jepang now, rasa wow. Jangan terima kasih ke sambal ABC. Buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. From one hotel room to another one. This is the game changer seat. Fly Emirates. Fly better. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Nikmati momen berharga lebih lama dengan Double Big Mac. Aku selalu pilih SGM Explore karena satu-satunya dengan Iron Sea, dukung anakku tumbuh maksimal. Biar aku aja. Yuk, ikat di sini. Wah, keren. SGM Explore. Yakin, kedelai hitam paling penting. Kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik. Tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kudukung Rainer untuk fast, fokus, fleksibel. Agar bisa ciptakan berbagai ide hebat kini dan nanti. Kuberikan S26 Procol Gold yang diformulasikan Wyeth Nutrition Expert. Jadi anak hebat kini dan nanti. Pemirsa, dari sekian banyak olahraga yang dilakukan, menjaga keseimbangan tubuh adalah aksi yang tidak semua orang bisa melakukannya. Perlu dibutuhkan latihan atau pengawasan jika ingin melakukannya. Seperti pada rekaman video berikut ini. Aksi menakjubkan dilakukan oleh dua orang pria untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan keseimbangan tubuh. Namun cara mereka untuk menyeimbangkan tubuhnya sungguh di luar nalar, bahkan jarang sekali kita saksikan.
Dalam rekaman video terlihat dua orang pria yang sudah berdiri di atas sebuah kayu. Pria tersebut kemudian mengangkat temannya sehingga keduanya saling merentangkan badan dan saling bertumpu satu sama lain dengan dua tangannya. Keduanya bertahan dengan posisi tubuh yang sama untuk menyeimbangkan tubuh mereka. Meski aksinya membuat netizen terpukau, namun ada juga sebagian netizen yang ngeri, mengingat pemilihan tempat yang mereka lakukan adalah di tepi jurang. Pemirsa, sepertinya kita sudah tahu jika parkur adalah sebuah olahraga ekstrim yang menggabungkan gerakan atletis dan kreativitas. Hingga saat ini olahraga parkur masih banyak digemari, khususnya kaum muda, seperti yang dilakukan oleh pemuda dalam video berikut. Dalam videonya tampak seorang pria berdiri di atas sebuah bangunan, kemudian melakukan lompatan dalam jarak yang cukup jauh. Sekali lompatan ia mampu menempuh lebih dari 2 meter. Tak hanya dilakukan dari satu tempat saja, ia juga melakukan lompatan tersebut dari gedung paling rendah hingga gedung paling tinggi, hanya dengan 1 kali lompatan. Seolah tak kenal rasa takut. Selama melakukan aksinya yang juga membutuhkan keseimbangan, pria itu tidak sedikit pun melakukan kesalahan. Pemirsa, melakukan push up di atas matras atau di area lapangan sudah biasa. Namun pernahkah Anda berpikir untuk melakukan push up di lokasi yang anti mainstream? Seperti yang dilakukan oleh pria dalam video berikut ini. Dalam tayangan video yang beredar, tampak seorang pria yang sedang menikmati olahraganya di atas air. Pria yang ditarik menggunakan perahu itu melakukan beragam aksi untuk menikmati olahraganya. Namun di tengah aksinya tersebut, pria itu tiba-tiba saja berputar dan melakukan aksi dengan cara tak biasa. Ya, pria itu tiba-tiba saja melakukan push up. Kedua tangannya yang menjadi tumpuan tubuh, ia langsung melakukan gerakan push up beberapa kali. Gerakan perahu yang cepat membuat ia bisa melakukan aksi tersebut. Pemirsa, kecelakaan tak hanya terjadi di daratan saja. Buktinya, kecelakaan di perairan pun kerap terjadi. Bahkan tak hanya kecelakaan akibat dari kapal, hewan laut yang ada di dalamnya pun bisa menjadi sebuah ancaman. Beredar sebuah rekaman video menunjukkan kecelakaan yang melibatkan 2 kapal yang saling bertabrakan. Rekaman tersebut viral di media sosial. Tampak dalam tayangan video, beberapa wisatawan dan pengunjung menyaksikan sebuah kapal yang berada di tepi dermaga, berada dalam posisi terhimpit. Kapal berwarna putih biru itu terhimpit oleh sebuah kapal yang berukuran besar, hingga membuat kapal itu terjebak. Bahkan pergerakan air pantai juga menambah posisi kapal berukuran kecil itu semakin tak bisa bergerak untuk bebas dari situasi tersebut. Sebuah peristiwa mengerikan dialami oleh sejumlah pengunjung dan wisatawan saat sedang menaiki sebuah kapal layar. Rekaman video yang beredar luas tersebut menunjukkan sebuah kapal yang akan mengalami karam. This boat rolled over into forward and emoji neutral phase. Dalam video terlihat sejumlah penumpang panik ketika kapal itu sudah dalam posisi miring. Secara perlahan, para pengunjung langsung berlarian ke arah jembatan untuk menyelamatkan diri. Tidak dijelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, namun beruntung saat kapal yang semakin miring dan siap untuk menenggelamkan penumpang, mereka masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, selain kecelakaan kapal yang dikhawatirkan oleh wisatawan, ancaman adanya hewan laut juga membuat para penumpang maupun wisatawan menjadi was-was. Mungkin inilah yang dialami oleh beberapa penumpang yang tengah berada di atas sebuah kapal.
Terlihat ketika kapal itu sedang berlayar di tengah lautan. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor paus orca. Paus itu tampak mengejar kapal yang sedang berlayar seolah ingin menyapanya. Namun penumpang yang sudah panik segera menambah kecepatan agar sesuatu yang tidak mereka harapkan malah terjadi. Pemirsa, ajal bisa terjadi jika kita juga tidak berhati-hati. Tak sedikit akibat kelalaian manusia, nyaris saja menemui ajalnya. Hal itu tergambar pada rekaman video berikut ini. Pemirsa, jalanan yang lengang bukan berarti pengguna jalan santai melintas di jalanan, seperti yang dilakukan oleh pengguna jalan dalam video berikut ini. Tampak dari pantauan kamera CCTV, jalanan begitu lebar dan luas itu hanya dilintasi oleh beberapa kendaraan saja. Kemudian seorang pengguna jalan menyeberangi jalan tersebut menggunakan skuternya. Sementara di waktu yang sama, sebuah mobil juga melaju dengan kecepatan tinggi. Beruntung pada detik-detik kedua pengguna jalan itu melintas, keduanya tidak terlibat kecelakaan. Padahal dari rekaman video CCTV, pengguna skuter itu nyaris saja tertabrak oleh pengendara mobil. Pemirsa, beralih pada peristiwa berikutnya. Detik-detik sebuah insiden nyaris saja dialami oleh seorang perempuan ketika ia menyaksikan adanya penebangan pohon tepat di depan rumahnya. Wanita itu mulanya tengah melakukan bersih-bersih di sekitar rumahnya. Wanita itu kemudian memperhatikan orang yang sedang melakukan penebangan pohon di depan rumahnya. Jarak untuk memperhatikan potongan batang pohon pun begitu dekat. Sampai pada akhirnya ketika batang pohon itu jatuh, wanita tersebut langsung berlari. Beruntung wanita itu berhasil menjauh. Jika tidak, maka jatuhnya batang pohon bisa saja menimpanya. Seorang pekerja terekam kamera nyaris saja mengalami kejadian mengerikan ketika ia sedang berada di area konstruksi. Seperti dalam tayangan video, ia saat itu memantau sebuah potongan besi yang tengah diangkat oleh sebuah crane. Ia saat itu hanya menggunakan helm sebagai bagian dari prosedur keselamatan. Ketika benda itu sudah dalam posisi yang tinggi dan bergerak ke tempat lain, tiba-tiba saja tali crane terputus. Sontak benda itu langsung jatuh, dan jatuhnya benda itu berdekatan dengan pekerja yang ada di bawahnya. Pemirsa, setiap negara tentu memiliki keunikannya tersendiri. Bahkan beberapa di antaranya belum diketahui oleh banyak orang. Pemirsa, saat ini terdapat 125 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Namun, siapa sangka terdapat salah satu stasiun tertinggi di Indonesia. Ia adalah Stasiun Nagrek, yang berada di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Stasiun yang dioperasikan sejak tahun 1890 ini berada di ketinggian 848 meter dari permukaan laut dan hingga kini masih beroperasi untuk menaik turunkan penumpang. Stasiun Nagrek sendiri memiliki 3 jalur, termasuk 1 jalur spur lurus, namun kini hanya 2 jalur saja yang aktif. Medan jalur di stasiun ini pada bagian barat dan timur terbilang curam.
Beralih ke kawasan Kutub Utara, tahukah pemirsa Islandia termasuk salah satu negara yang tidak ada nyamuk? Dari 1.300 jenis serangga, hanya nyamuk yang tidak ada di negara ini. Islandia yang berada di kawasan Kutub Utara tersebut memang super dingin, sehingga tak ada nyamuk yang hidup di sana. Suhu di Islandia tidak memungkinkan nyamuk untuk hidup. Titik beku di Islandia dapat mencapai minus 38 Celcius. Suhu yang sangat dingin ini membuat nyamuk sulit berkembang biak. Tak hanya itu saja, komposisi air dan tanah di Islandia tidak memungkinkan nyamuk untuk hidup. Hal ini dikarenakan terdapat unsur kimia yang tidak dapat ditolerir oleh serangga ini. Pesawat terbang seringkali menjadi opsi transportasi publik demi menjangkau destinasi yang jauh. Namun ternyata tidak semua penerbangan komersial memiliki tujuan untuk memiliki jarak tempuh yang jauh. Sebuah rute penerbangan hanya menempuh jarak sekitar 2,7 km. Dibuka oleh maskapai udara asal Skotlandia, Logan Air. Rute penerbangan ini telah dibuka untuk umum atau telah dibuka secara komersil. Penerbangan tersebut lepas landas dari Bandara Westray dan mendarat di Bandara Papa Westray yang berada di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Rute penerbangan berjarak 2,7 km ini ditempuh hanya selama 90 detik atau 1,5 menit saja. Bahkan dalam keadaan yang cerah, penerbangan ini bisa ditempuh hanya 53 detik saja. Selanjutnya, menu lain yang melegenda sebagai menu cemilan favorit para raja-raja di zaman dulu ialah bolu berendam. Kuliner ini berasal dari tanah Melayu, tepatnya dari Kepulauan Riau, yang patut untuk dicicipi karena keunikan dan kelezatannya. Bolu berendam memiliki rasa yang amat manis, berbeda dengan pembuatan bolu lainnya, di mana komposisi gula dan telur yang seimbang dan hanya memerlukan sedikit tepung dalam adonannya. Menurut riwayatnya, bolu berendam merupakan makanan kesukaan para raja di Kerajaan Indragiri. Saat ini, panganan tersebut hanya dihidangkan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam pembuatan bolu berendam ini, tidak boleh menggunakan tenaga listrik, karena hal ini bisa membuat telur mengembang, namun ketika dipanggang, bolu tersebut tidak bakal jadi. Bolu tersebut hanya bisa berhasil dibuat jika mengocok telurnya dengan menggunakan tangan dan harus pelan. Jika si pengocok menambah kecepatannya dalam mengocok telur, maka rasa bolu tersebut menjadi aneh. Pembuat bolu berendam juga mempunyai pantangan, yakni tidak dalam keadaan datang bulan dan tidak boleh berkata-kata kasar. Di daerah Rengat, hanya beberapa orang saja yang mampu membuat bolu berendam ini. Karena pembuatannya yang membutuhkan waktu lama dan banyak pantangan, sehingga hanya orang-orang tua dan keturunan Raja Indragiri saja yang bisa membuat bolu berendam ini. Pemirsa, saat berkendara di jalan raya, sikap hati-hati dan waspada tentu harus diterapkan. Hal tersebut demi keselamatan sesama pengendara di jalan raya. Meski begitu, rupanya tak semua orang memahami hal tersebut. Banyak tindakan nyeleneh pengendara hanya demi sebuah konten belaka. Ada saja tingkah yang dilakukan oleh sekumpulan remaja dalam video berikut ini. Hanya demi kesenangan belaka, mereka mengabaikan keselamatan. Seperti dalam rekaman video, sebuah video menunjukkan aksi para remaja menaiki sebuah gerobak. Jika diperhatikan, gerobak itu melaju tanpa kemudi. Namun gerobak tersebut terus melaju berkat sebuah tali yang ditarik oleh kendaraan di depannya. Namun di tengah perjalanannya, mereka tiba-tiba panik saat gerobak terus meluncur. Bahkan gerobak itu mendahului kendaraan yang ada di depannya hingga akhirnya mengalami kecelakaan.
Tindakan tak terduga dilakukan oleh seorang pria yang ingin melakukan atraksi, namun malah tak sesuai dengan harapan. Seperti dalam rekaman video, seorang yang berada di area supermarket itu tengah memegang sebuah stroller yang berisikan barang belanjaannya. Ia kemudian mengangkat tubuhnya dengan niatan ingin melakukan aksi backflip. Namun ketika tubuhnya sudah setengah terangkat, ia kehilangan keseimbangan. Bagaimana tidak? Dalam melakukan backflip itu, ia menjadikan stroller tersebut sebagai tumpuan. Viral sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi seorang remaja melakukan tindakan tak terpuji di jalan raya. Harapan ingin mendapatkan pujian, ia justru malah mengalami kerugian. Tampak dalam rekaman video yang beredar, seorang remaja dengan sepeda motornya akan melakukan freestyle di tengah jalan. Dengan cara standing motor, remaja itu melakukan aksinya di tengah pengendara tengah melintas. Namun sayang, aksinya tersebut tidak berangsur lama, lantaran ia tidak mampu menjaga keseimbangannya. Alhasil, ia pun harus jatuh terperosok ke area pesawahan bersamaan dengan sepeda motornya. Pemirsa, rasa sayang kepada seorang ibunda membuat seorang pria di Probolinggo gelap mata demi harga diri sang ibunda. Ia nekat menghilangkan nyawa tetangganya sendiri. Bagaimana kisah ini berawal? Nasib naas menimpa seorang pria parubaya berusia 59 tahun, warga Kecamatan Banyu Anyar, Kabupaten Probolinggo. Dia meninggal dunia di tangan tetangganya sendiri. Korban tewas usai mendapatkan kekerasan dari pelaku yang dilakukan pada 9 Oktober 2023. Diketahui korban mendapatkan 7 luka bacokan senjata tajam di tubuhnya. Sebelum terjadi penyiksaan, korban saat itu baru pulang dari sebuah acara maulid. Korban kemudian dicegat pelaku yang saat itu sudah membawa senjata tajam. Tanpa aba-aba, pelaku langsung menusuk korban di bagian belakang. Korban sempat melarikan diri, namun korban yang sempat terjatuh kembali mendapatkan tusukan. Hingga akhirnya pelaku secara brutal melakukan penusukan sampai korban kehilangan darah. Pelaku tega menikam korban karena dipicu dendam kepada korban yang telah melakukan pelecehan kepada ibu kandungnya. Pelaku melampiaskan amarahnya setelah mendengar cerita ibunya yang dipaksa berhubungan badan sembari diancam menggunakan pisau oleh korban. Sang ibu menceritakan kejadian kepada pelaku seminggu usai kejadian. Pelaku marah besar setelah mengetahui dan mendengar kejadian terhadap ibunya. Pelaku langsung melakukan aksi balas dendam kepada korban. Diketahui jarak rumah korban dengan pelaku begitu dekat. Adik ipar korban yang mengetahui aksi penusukan itu sempat berusaha melerai keduanya dan menyelamatkan korban. Korban yang sudah bersimbah darah itu akhirnya pelaku langsung diamankan warga. Usai melakukan pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Diantar langsung oleh ayahnya. Sang ayah tidak tahu jika penganiayaan yang dilakukan anaknya lantaran sakit hati ibunya. Bahkan tokoh masyarakat setempat juga tidak menyangka dengan tindakan pelaku. Karena selama ini keduanya dikenal baik dan tidak nampak ada masalah. Aksi tak terpuji kerap kali meresahkan siapapun. Salah satunya adalah pencurian. Dalam berbagai kondisi apapun, selama ada niat mereka akan tega merampas barang berharga korbannya. Sebuah video viral menampilkan aksi jahat pengamen di lampu merah. Kelakuannya bikin trauma sopir karena melakukan pengrusakan. Kejadian ini berlangsung di persimpangan lampu merah Jalan Gatot Subroto, Medan.
Dalam video terlihat pria itu berada di samping mobil. Pria itu mengenakan topi, kaos, celana pendek, dan menenteng alat musiknya. Terlihat pula pengendara mobil dan sepeda motor sedang berhenti di lampu merah. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan sesuatu dan menusuk ban depan mobil tersebut. Pengamen itu kemudian pergi meninggalkan lokasi usai menusuk ban mobil. Berdasarkan informasi, pelaku melakukan tindakan tersebut lantaran tidak ada yang memberinya uang. Pemirsa harap berhati-hati jika Anda tengah berada di tempat umum. Bahkan sebuah tempat ibadah pun tetap menjadi kesempatan bagi pelaku kejahatan. Seperti yang harus dialami oleh seorang pria yang saat itu sedang beristirahat di sebuah rumah ibadah. Seperti dalam tayangan video, seorang pria terpantau tengah lelap saat beristirahat di tempat ibadah tersebut. Di sana juga terdapat seorang pria yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Dan benar saja, pelaku rupanya sudah menargetkan pria itu untuk menjadi korbannya. Pelaku dengan pedenya membawa sebuah ponsel yang tergeletak di samping korban. Hanya dalam hitungan detik, 1 unit ponsel pun berhasil berpindah tangan. Seorang wanita menjadi korban penjamretan yang dilakukan oleh seorang pengendara sepeda motor. Peristiwa tersebut berhasil terekam oleh kamera CCTV. Berdasarkan kronologi, saat itu seorang wanita sedang melintasi jalanan menggunakan sepedanya. Wanita tersebut sempat berhenti sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Namun secara tiba-tiba, seorang pengendara yang semula berjalan beriringan dengan korban langsung melakukan penjamretan. Barang berharga yang dimiliki yang ia letakkan di dalam keranjang sepeda dalam hitungan detik langsung berpindah tangan. Sayangnya korban tidak sempat mencegah pelaku. Bahkan saat peristiwa berlangsung, situasi di lokasi kejadian terpantau sepi. Dari Bekasi beranjak ke kawasan Ciledug, Tangerang Selatan. Rupanya aksi kejahatan maling receh juga terjadi di sana. Tak tanggung-tanggung, pelaku melancarkan aksinya tepat di siang bolong. Dari rekaman CCTV yang beredar, kemudian diunggah oleh akun @info_ciledug. Tampak sebuah lokasi parkir di depan kafe kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo tengah ramai didatangi pengunjung. Tepatnya pada 3 Oktober 2023, pukul 14.35 menit. Pelaku yang melintas tidak tahan melihat helm terpampang di salah satu sepeda motor. Alhasil hanya dalam hitungan detik, ia kemudian mengambil helm tersebut. Korban yang ketika keluar melihat helmnya sudah raib, kemudian memeriksa kamera CCTV. Ternyata benar pelaku yang memiliki ciri-ciri topi abu-abu serta baju garis merah mengambil helmnya secara diam-diam. Nongkrong makin seru bareng Nescafe. Rasa ala kafe. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni.
imun tubuh bisa turun saat aktivitas padat. Minum AMH. Dari jahe merah pilihan, Habatus Sauda, hangatnya jaga imun tubuh. AMH jahe merah setiap hari. Jangan terima kasih ke sambal ABC. Buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Campina Concerto, es krimnya lembut, lumer di mulut. Dengan topping yang rame rasanya, anti boring, konen crunchy, pecah renyahnya. Enjoy Concerto Day every day. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Apakah ia terlindungi? Sejak ia berusia 1 tahun, lindungi terus eksplorasinya dengan Denkau. Kini hadir dengan isi lebih banyak, harga tetap. Dengerin apa ya? Di Spotify tinggal tekan play. Di sini musik yang nemuin kamu. Tinggal play aja, biar musik yang nemuin kamu. Download Spotify sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Krekin aja! Renyahnya Kuaci Rebo. Berasal dari biji bunga matahari terbaik. Tinggi protein, serat, vitamin E, dan zat besi. Kuaci Rebo bikin hari-hari jadi makin asik. Kuaci Rebo, krekin aja! Kuaci Rebo. Hebatnya Bebelak diperkaya fosgos yang teruji klinis, dukung pencernaan baik, dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Stimulasi akal kreatif si kecil. Keduanya bantu tumbuhkan hati yang besar. Bebelak, awal semua kehebatan. I just took a shower above the clouds. You know why? Because this is the Emirates A380. Boring. Mau konser today? Concerto Day. Es krimnya lembut, lumer di mulut, bisa balikin mood. Dengan topping yang rame rasanya, anti boring, konen crunchy, pecah renyahnya. Enjoy Concerto Day every day. Jangan terima kasih ke sambal ABC. Buat waktu keluargamu jadi seru. Tapi pada petani yang merawat dan memetik cabai hiung berkualitas dari Kalimantan. Selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga. Sambal ABC, bukan sambal biasa. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Nikmati momen berharga lebih lama dengan Double Big Mac. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Yakin, kedelai hitam paling penting, kandungan kedelainya lebih penting. Kecap ABC, sari kedelainya terbanyak, kecapnya otentik, tampilan menggugah selera. Kaya rasa, bikin keluarga. Kecap ABC. Adek. Bagus ya, buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Hebatnya Bebelak mengandung fosgos yang teruji klinis dan AAA dengan DHA